Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, satu bangsa, satu tanah air. Saya hari ini, Hasbullah Tabrani, ingin menyampaikan berbagai isu yang menyangkut pelayanan kesehatan di Indonesia yang menurut saya belum cukup banyak dipahami oleh kebanyakan orang. Dan oleh karena itu saya ingin menyampaikan ada paradoks tentang pelayanan kesehatan di masa lalu dan mungkin masih terjadi sekarang, dan ada konsep-konsep kenapa kita harus bergotong royong, ta'awun tapi yang wajib, yang JKN, dan ada masalah-masalah lain yang orang menyampaikan mungkin syariah, tidak syariah. Saya bukan ahli syariah, tapi saya ahli jaminan sosial. Saya pelajarin itu dan saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa jaminan sosial JKN yang kita lakukan adalah sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam atau Islami. Selamat di bumi, selamat di akhirat kelak. Nah, saya kasih contoh di masa lalu, sebelum adanya JKN, saya punya pengalaman ketika nyantri di California, di mana keluarga saya berobat di rumah sakit besar di Berkeley, tidak bisa bayar semua, tapi pelayanan sudah diberikan. Ya, di Indonesia tidak terjadi itu di masa lalu, dan sebagian masih terjadi di Jakarta. Belanda itu di rumah sakit swasta. Sudah dilayanin, baru ditagih. Dan ternyata pada waktu itu saya beasiswanya cuma $960, tagihannya 560. Tentu saja saya tidak sanggup. Dan setelah saya sampaikan, ternyata saya tergolong orang miskin. Jadi saya pernah menjadi orang miskin menurut kriteria di California. Ya. Dan karenanya saya tidak bisa bayar, tapi mereka bilang, oh, jangan takut, don't worry, I send you a form. Saya cuma mengisi formulir bahwa saya tidak bisa bayar, lalu saya tanda tangan, kirim lewat pos, seminggu kemudian dapat kirim balasan, you are settled, sudah dilakukan. Jadi layanan diberikan, baru tagihan. Dan ketika tidak sanggup, dibebaskan. Dari mana uangnya? Ternyata saya tahu itu adalah uang dari pajak rokok di California. Nah, ini Islami. Kalau di Indonesia, walaupun namanya rumah sakit Islam, banyak yang minta uang muka dulu. Wah, tidak Islami itu. Ya, ada juga yang bayarnya terlalu mahal, ya tidak mampu, ya tidak Islami itu, tidak mampu dibayar. Jadi, mari kita berpikir mana yang Islami. Ini bagian yang perlu mendapat perhatian kita. Bagi saya, kalau ada orang sakit, diminta bayaran duluan, tetapi orang tersebut tidak mampu, kemudian tidak dilayanin, dia tidak punya JKN, tidak dilayanin, ini sama sekali bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bertentangan dengan hukum kemanusiaan. Maka negara lain, agama lain pun tidak melakukan hal itu. Tapi masih banyak, alhamdulillah sekarang dengan JKN sudah banyak yang mendapatkan layanan kesehatan ketika dia mempunyai JKN, BPJS-nya aktif, tentu dia tidak perlu bayar lagi. Tidak ada alasan ditolak, tapi kadang-kadang banyak terjadi penolakan karena prosedur yang tidak sesuai. Tapi ini perlu dipahami juga oleh masyarakat, ya. Tidak bisa maunya sendiri kemudian dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Ada hal-hal karena masyarakat belum paham prosedur, maunya sendiri, tidak ikuti aturan, ya tanggung jawab sendiri. Ya, tapi kalau kita mengikuti aturan, maka kita berhak mendapatkan yang menjadi hak kita. Bukankah dalam agama begitu? Kalau kita mengikuti aturan Allah, sholat, amal soleh, berinfak, maka kita berhak dapat surga. Tapi kalau kita nggak mau ikut aturan,
nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau berinfak, nggak mau beramal soleh, nggak boleh dong nuntut surga, nggak mungkin. Ya, sederhana. Jadi kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, nah yang terbaik ikuti aturan. Nah ini belum dipahami betul di Indonesia. Satu hal lain, saudaraku, adalah bahwa JKN kita bangun memang berbasis namanya asuransi sosial dengan mekanisme asuransi sosial. Tapi banyak ulama yang belum cukup mendalami konsep asuransi sudah mempunyai quote and quote vonis haram, tidak boleh. Ini terlalu cepat. Mari kita pahami esensinya, hakikatnya, hukumnya, bukan hukum dagang, ada hukum dagang, sehingga kita bisa menempatkan diri dengan lebih baik. Nah, apa itu mekanisme asuransi? Mekanisme asuransi sederhana saja. Seperti halnya tadi saya sampaikan, ada hak, ada kewajiban. Mekanisme asuransi adalah ada kewajiban seseorang membayar. Kalau asuransi sosial seperti JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu membayar iuran namanya. Tapi kalau asuransi komersial atau takaful, ya, atau takmin dalam bahasa Arabnya, itu membayar premi. Membayar sedikit, seperti dalam video saya sebelumnya, ketika Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir merusak perahu, itu setara dengan bayar iuran. Merusak dikit, tapi mencegah perahunya nanti diambil oleh Raja Lalim di ujung sana. Begitu juga asuransi. Saya bayar sedikit, namanya iuran atau premi, saya bisa tercegah dari biaya yang besar jika itu terjadi. Surat Al-Kahfi, dasar dari pelajaran kita. Mekanisme atau tata cara kita mengumpulkan dana supaya semua orang bisa berobat dalam JKN, kita sebut mekanisme asuransi, tetapi asuransi sosial beda dengan asuransi komersial yang dagang. Kalau asuransi sosial ini adalah hubungan manusia, hubungan rakyat dengan negaranya, bukan dagang. Oleh karena itu kalau ada ulama kemudian menyatakan ini tidak sesuai syariah, haram, keliru menggunakan alat, menggunakan hukum. Hukum dagang dipakai untuk hal-hal yang bukan hukum dagang. Ya. Bagaimana mekanisme asuransi itu? Tadi saya kasih contoh ketika Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Ada kos atau biaya sedikit yang dikeluarkan dengan merusak perahunya untuk mencegah kerusakan, kehilangan yang lebih besar, seluruh perahunya diambil. Begitulah mekanisme asuransi. Mekanisme asuransi sangat berbeda dengan judi. Bahkan kebalikannya. Jadi kalau judi haram, maka asuransi, kebalikan haram apa? Wajib. Ya. Paling tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana itu bisa kok berbeda? Saya ambil situasi begini. Dulu ketika Kiai Haji Zainuddin MZ menanya saya, mengajar apa? Saya bilang mengajar asuransi. Wah, haram itu. Nanti dulu Pak Kiai. Sekarang kalau kita mau bicara halal haram, kalau bicara judi dan asuransi, saya kasih ilustrasi begini. Kalau saya tidak punya asuransi kesehatan, contohnya nih, maka saya sebetulnya dalam keadaan berjudi. Kalau besok saya kena serangan jantung, saya perlu pasang ring, pasang stand, pasang cincin, maka saya akan mengeluarkan sekitar 100-150 juta untuk pasang itu, supaya jantung saya bisa berfungsi lagi. Tapi kalau saya tidak dapat serangan, besok saya tidak keluarkan uang apa-apa. Bukankah ini namanya judi? Kalau judi, begini. Kalau saya membeli kupon judi 100.000,
dan saya beruntung besok dikocok diundi, saya bisa mendapat 150 juta menang. Tapi kalau saya tidak beruntung, saya rugi 100.000 kalah. Nah, jadi kalau judi, ketika saya membeli atau masuk ke lingkaran judi, saya mulai dari kondisi yang tadinya saya punya uang 100.000, bisa jadi saya kehilangan 100.000, bisa jadi saya dapat 150 juta. Itu judi. Kalau asuransi, saya dalam keadaan berjudi. Kalau saya besok sakit, saya harus bayar 150 juta. Kalau saya tidak sakit, saya tidak mempunyai pengeluaran apa-apa. Tapi kalau saya bayar premi asuransi atau bayar iuran 100.000, kalau besok saya sakit, saya hanya membayar 100.000. Karena 150 juta biaya berobatnya untuk jantung saya dibayar oleh namanya asuradur. Kalau dalam JKN, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, ya, BPJS Kesehatan. Kalau dalam asuransi komersial, perusahaan asuransi yang bayar. Tapi kalau saya tidak sakit, saya tidak dapat apa-apa. Tapi saya sudah pasti mengeluarkan cuma 100.000. Sakit tidak sakit, saya keluar 100.000. Maka saya dalam berasuransi, saya bergerak dari keadaan berjudi, tidak ada kepastian, ragu-ragu, besok sakit apa enggak, keluar apa enggak, menjadi keadaan pasti. Itu ada hadis Nabi. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Berpindahlah kamu dari hal-hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ini bisa kita pakai sebagai dasar pemikiran. Kalau saya tidak berasuransi, akan meragukan saya bisa bayar apa enggak besok. Tapi kalau saya bayar iuran asuransi 100.000, saya sudah memastikan kalau saya sakit atau saya tidak sakit, saya bayar segitu. Ada hikmah lain dalam jaminan kesehatan atau asuransi ini. Kalau saya sudah bayar iuran 100.000, saya berada dalam kepastian sakit tidak sakit, saya hanya bayar 100.000. Nggak ada masalah. Tetapi ada hikmah lain. Kalau saya sudah bayar 100.000, saya tidak sakit, saya telah menolong saudara saya, teman saya, tetangga saya yang kebetulan sakit, yang uangnya dipakai dari uang iuran dari yang tidak sakit. Inilah gotong royongnya dalam berasuransi, takmin, bertakaful. Tapi kalau takaful yang di Indonesia itu adalah asuransi komersial, jualan. Kalau seseorang tidak membeli asuransi takaful, maka kalau dia sakit, ya tidak bisa dijamin. Atau kalau orang memberi asuransi takaful, tetapi di situ disebutnya cuci darah tidak dijamin, transplantasi ginjal tidak dijamin, layanan jantung tidak dijamin, maka walaupun sudah beli, tidak bisa dijamin. Maka ini kurang islami. Tapi kalau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kita wajib mengiur sesuai kemampuan kita. Nah, sekarang itu kira-kira 5% dari pendapatan. Cuma memang masih ada masalah ini. Untuk pekerja mandiri, belum diatur iurannya sesuai pendapatannya. Karena masih pekerjanya sendiri, keluarganya tidak jujur, tidak disiplin, menyampaikan pendapatan income saya, penghasilan saya 1 bulan berapa, maka harusnya saya bayar 5%, sama dengan pekerja di kantor, harusnya saya bayar 5% dari situ. Yang kayaan bayar 5% juga dari penghasilannya. Itulah konsep asuransi sosial. Sama dengan konsep zakat. Yang punya penghasilan atau punya harta di atas nisab, bayar zakat. Kalau zakat mal tahunan dari harta yang tidak digunakan itu 2,5%.
Yang punya 1 miliar di atas nisab, dia bayar 2,5%. 25.000. Yang punya 1 triliun bayar 2,5%. Berapa? 25 miliar. Jadi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Tetapi ketika sakit, JKN tidak tanya, oh kamu bayar iurannya cuma berapa? Tidak. Tapi yang dilihat adalah, oh kamu sakitnya sakit jantung, perlu pasang stent, pasang ring, pasang cincin, dipasangin. Kamu tidak sakit, ya tidak punya hak. Kamu sakit usus buntu, ya dioperasi usus buntunya, bukan dioperasi kakinya. Kalau kamu tidak punya penyakit usus buntu, ya kamu nggak berhak mendapat operasi usus buntu. Dan kalaupun berhak, kamu nggak ambil juga, ya kan? Itulah asuransi tolong-menolong ta'awun. Tapi ada kiai yang bilang, wah itu haram. Yang boleh adalah ta'awun, ada berapa orang, ya urunan, berapa biayanya. Urunan ini konsep yang tidak mempunyai jaminan kecukupan. Kalau sukarela mau mengiur berapa saja, maka konsep ta'awunnya, tolong-menolongnya sih ada, tetapi tidak bisa mencukupi menolong orang yang kebetulan sakit, yang mungkin perlu 150 juta misalnya untuk pasang stent atau operasi, tergantung sukarelanya orang mau bantu. Tidak cukup islami. Maka sistem yang kita bangun dengan JKN ini jauh lebih islami. Ya. Tapi ada yang bertanya juga, loh bagaimana kita tahu kalau kita belanja barang kan ada sertifikat halal. Sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional, bagian dari Majelis Ulama, nomor 98 tahun 2015, yang menyatakan bahwa iuran JKN itu bersifat hibah. Hibah untuk seluruh orang yang sakit, termasuk diri sendiri. Jadi tidak bermasalah. Loh, mana sertifikatnya? Kenapa itu dinyatakan tidak bertentangan dengan syariah? Mana buktinya? Kembali saudaraku, ada juga yang menyatakan, ya secara syariah memang tidak, tetapi administrasinya kan seperti halnya orang nikah. Kalau orang nikah siri katanya ya sudah sah menurut agama, tapi tidak ada buku nikahnya, tidak ada catatan, banyak buktinya, maka perlu ada sertifikat nikahnya. Jadi ini mesti ada buktinya. Mohon maaf saudara-saudaraku, apakah Allah akan menanyakan nanti sertifikat bahwa kamu sudah sholat, sudah berapa kali, ada catatannya? Allah punya catatan sendiri. Ya, ada rokib dan atid yang mencatat. Nggak perlu kita tunjukkan bahwa nanti sertifikatnya, bukti ini ada bukti tidak bertentangan dengan syariah atau bukti halalnya. Tidak perlu. Begitu produknya oleh para ahli, para kiai, para ulama sudah menyatakan, yang resminya Majelis Ulama sudah menyatakan tidak masalah dengan syariah, maka tidak perlu kita ragu. Ya, ikut ulil amri. Ini bagian yang saya berharap kebanyakan umat Islam Indonesia mungkin belum mempelajari. Dan umat Islam Indonesia ada 85%-an dari total penduduk. Manfaatkanlah ini. Tapi JKN itu bukan hanya untuk umat Islam, JKN untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan seperti halnya kita berinfak, menolong kemanusiaan, bahkan binatang kita tolong, itu juga adalah amal soleh yang diajarkan oleh Islam. Ya. Juga diajarkan oleh agama-agama Samawi, Nasrani, Yahudi, dan sebagainya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.